Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto dalam suatu wilayah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas negara kerja dan keterampilan tenaga kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin tenaga kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang maupun jam kerja orang. Yang kedua, sumber daya alam. Yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam ini diantaranya tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air, serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumber daya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, pemilikan sumber daya alam bukan merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Ada pula negara-negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri. Hal ini dikarenakan adanya pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, pembentukan modal. Akumulasi modal selalu menghendaki pengorbanan konsumsi pada saat ini selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat, 10-20% output akan masuk dalam pembentukan modal bersih. Keempat, perubahan teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dewasa ini terjadi ledakan-ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi komputasi, komunikasi, dan sains kehidupan. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang pertama, ketidakseimbangan pendapatan. Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80% populasi terbawah akan menerima 80% dari total pendapatan, sedangkan 20% populasi teratas akan menerima 20% total pendapatan. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian. Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, di mana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi peran sektor pertanian terhadap nilai produk domestik regional bruto akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Yang ketiga, pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah ketenagaan kerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Kemudian yang keempat, tingkat dan penyebaran kemudahan. Dalam hal ini, kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya, maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha, misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan, dan lainnya. Yang kelima,
produk domestik regional bruto. Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional wilayah adalah konsep produk domestik regional bruto. Merupakan ukuran prestasi keberhasilan ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pertumbuhan ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.